Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizon Effendi, guru SMK Negeri 1 Gunung Jati, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang permasalahan siswa dalam belajar. Yaitu permasalahannya mengenai kurangnya konsentrasi siswa dalam menerima pembelajaran. Hal ini sering terjadi di sekolah di saat guru memberikan materi pembelajaran. Ada siswa yang tidak konsentrasi dalam belajar. Siswa tersebut mungkin mencoret-coret buku, main HP, atau bagaimanapun lah dia tidak memperhatikan guru dalam belajar. Dan ketika guru tersebut memberikan pertanyaan kepada siswa yang tidak fokus tersebut, siswa itu agak gelagapan, bengong, dan seperti tidak paham apa-apa. Jadi si guru tersebut ketika menjelaskan tidak diterima sama sekali oleh siswa tersebut. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi guru tersebut. Tantangannya adalah guru tersebut sudah capek-capek menerangkan pembelajaran, tapi siswa tidak memperhatikan, tidak fokus. Akhirnya materi yang diberikan tidak dapat diterima oleh siswa dengan baik. Nah, ini mungkin siswa tersebut mengalami masalah-masalah ketika kondisi pembelajaran tersebut. Bisa juga masalahnya ada di rumah, bisa juga masalahnya ada di sekolah saat pembelajaran tersebut. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai hal tersebut berlarut-larut. Sebab kalau guru memberikan materi sementara siswa tidak memperhatikan, tidak fokus dalam pembelajaran, yang materi yang diberikan guru tersebut akan sia-sia, tidak tersampaikan dengan baik kepada siswa. Untuk mengatasi hal yang tadi, ya, kita bisa menarik akar permasalahan dari apa yang telah terjadi. Permasalahan yang menyebabkan siswa tersebut tidak fokus atau konsentrasi dalam belajar. Misalnya siswa yang tadi sudah jelaskan tidak fokus, bercanda misalnya kan, ketika guru belajar siswanya bercanda dengan teman sekolahnya, guru menerangkan tapi siswanya bercanda, itu nggak benar. Sekarang dari hal-hal yang tadi, apa sih akar permasalahannya? Walaupun tadi saya sudah menjelaskan sedikit, tapi coba kita lihat lagi akar permasalahannya. Kalau kita renungkan, penyebabnya adalah yang pertama, siswa ada masalah di rumah, ya. Siswa ada masalah di rumah, mungkin dengan orang tua, dengan kakak, dengan lingkungan, sehingga masalah tersebut menjadi beban pikiran anak tersebut dan sampai terbawa ke sekolah. Ya, ketika ada masalah yang di pikiran tersebut, siswa tidak konsentrasi, selalu ingat masalah-masalah yang ada di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, guru harus evaluasi diri. Bagaimana dia cara belajar? Apakah metode pembelajaran yang tidak melibatkan keaktifan siswa? Kalau itu, ya guru harus memperbaikinya. Kemudian mungkin guru tidak menguasai kelas. Ya, itu mungkin latar belakang salah satunya. Kemudian guru tidak menguasai materi, bisa juga. Ya. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan siswa tidak fokus. Kenapa? Ketika melihat gurunya tidak menguasai materi, tidak menguasai kelas, ya. Ketika ada temannya bercanda ini itu, gurunya membiarkan aja. Nah, itu akan menjadi masalah. Salah satu penyebab siswa tidak fokus belajar. Dan ada hal lagi yang lain. Mungkin tata ruang kelasnya nggak benar, yang menyebabkan siswa nggak nyaman, ya, kondisinya nggak nyaman. Dan mungkin juga ada hal-hal lain yang menarik perhatian siswa. Misalnya jendela yang terbuka, kemudian di luar jendela ada hal-hal yang menarik perhatian siswa, ada kegiatan atau yang lainnya. Maka perhatian siswa tertuju di sana, tidak ke kelas. Nah, itulah sebabnya guru harus menguasai kelas, ya. Nah, itu adalah akar permasalahan dari tidak fokusnya siswa dalam belajar ini. Nah,
kita sudah mengetahui tadi apa akar permasalahan dari tidak fokusnya siswa dalam belajar. Sekarang kita akan mencoba, ya, saya akan mencoba untuk mencari solusinya. Ada masalah, ada solusi. Masalah tidak boleh dibiarkan. Kita harus memahami suatu permasalahan yang didiamkan akan menimbulkan masalah baru. Ya. Nah, sekarang kita cari solusinya. Apa solusinya? Yang pertama, dari masalah-masalah yang tadi disebutkan satu persatu. Mengenai masalah siswa yang mempunyai masalah di rumah. Ini bisa kita dekati siswa tersebut. Kita peta siswa-siswa yang bermasalah, kita dekati siswa tersebut. Kita tanya masalahnya apa, ya. Kemudian kita kasih nasihat, kita kasih solusi, kita kasih motivasi dalam belajar, ya. Pendekatan secara individual, beri semangat, ya, itu. Dan harus belajar dengan rajin, jangan dicampur adukan dengan belajar. Ya, kita sebagai seorang orang tua kepada anak menasihati, membuka pikirannya, ya, memberi motivasi. Itu yang pertama. Masalahnya. Yang kedua, mungkin mengenai cara belajar, cara mengajar kita, ya, yang tidak siap. Kita refleksi diri, evaluasi diri. Benarkah cara mengajar kita? Benarkah cara kita, strategi kita dalam belajar? Kalau salah itu diperbaiki, ya. Bagaimana cara kita melibatkan siswa dalam belajar? Keaktifannya gimana? Strategi belajar yang gimana? Metode belajar yang benar gimana? Itu. Kemudian kita juga harus tegas ke siswa. Harus menguasai kelas, ya. Jangan sampai kita mengasih materi, siswanya bercanda ini itu, kita biarkan, itu salah. Kita harus menguasai kelas. Seterusnya apa lagi? Ya, seterusnya kita harus memahami kalau kita belajar, siswa belajar itu kondisinya harus nyaman. Kondisi ruangannya. Maka kita tata ruangan senyaman mungkin. Kursi, bangku, meja belajar, kemudian cara menghadap siswa, bagaimana cara menghadapnya masing-masing. Kalau diskusi boleh kita buat lingkaran atau apa. Itu perlu itu. Supaya siswa konsentrasi. Nah, kemudian kalau ada pintu yang terbuka yang menyebabkan siswa itu pikirannya, perhatiannya bisa terbagi, ya ditutup pintu, ditutup jendelanya, supaya siswa tersebut fokus dalam keadaan yang di kelas. Apalagi, namanya belajar itu nggak boleh dipaksakan terus menerus. Ya, ada kalanya kita kasih istirahat siswa, ya. Kita kasih permainan atau ice breaking. Nah, itu supaya siswa itu nggak jenuh. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi. Kita lihat kondisi siswa. Jangan dipaksakan terus. Ya. Nah, itulah beberapa solusi, ya, dalam mengatasi siswa yang tidak fokus dalam belajar. Jangan didiamin aja, harus kita robah semuanya itu. Karena ini menentukan apakah materi itu tersampaikan apa tidak. Nah, itu pernah saya coba, ya. Karena saya refleksi diri ketika saya mengajar, kemudian saya refleksi, menanyakan hasil belajar tersebut ke siswa, ternyata ada beberapa siswa yang nggak ngerti apa-apa. Nah, itu saya evaluasi diri, ini bagaimana ini. Nah, ternyata dalam pertimbangan saya itu adalah hal-hal yang bisa menjadi solusinya. Dan saya terapkan itu, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit permasalahan bisa terselesaikan. Yang mana siswa yang awalnya tidak fokus dalam belajar menjadi fokus, pembelajarannya jadi benar, ya. Dan hasil belajar juga memuaskan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang permasalahan belajar yang pernah saya hadapi. Kemudian saya
deskripsikan permasalahannya, dan saya cari apa sih yang melatar belakangi itu, kemudian saya coba cari solusinya, ya, dan saya terapkan. Ya. Dan semua ini sumbernya saya lihat-lihat di Google, yaitu dari pembelajaran online, yaitu di FKIP Universitas Terbuka. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada permasalahan belajar siswa pada kesempatan ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.